Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? To be future leader. Allahu Akbar. Baik teman-teman, hari ini hari Senin, tanggal 26 bulan tahun 2026. Untuk mengawali pembelajaran kali ini supaya kita diberikan kemudahan, karena yang memberikan kemudahan itu Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata karena kecerdasan kita. Nabi Adam saja Allah yang mengajarkan nama-nama. Nah, sekarang kita supaya diberikan kemudahan dalam belajar, kemudahan dalam menerima ilmu, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu dan rezeki yang baik yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Kemarin di pertemuan sebelumnya Ustaz Ridwan sudah menjelaskan tentang agama sebelum masuknya agama Islam, atau penganut agama apa warga Indonesia sebelum masuknya agama Islam. Di antaranya ada animisme, dinamisme, terus Hindu-Buddha. Oke. Selanjutnya, sebagaimana yang sesuai dari pembelajaran, untuk hari ini kita akan membahas teori masuknya Islam ke Indonesia, kemudian cara-cara atau strategi masuknya Islam ke Indonesia. Oke. Selanjutnya untuk teori itu akan disampaikan oleh kelompok pertama sesuai dengan pembagian yang sudah ditetapkan kemarin. Bagian presentasi terkait teori-teori masuknya Islam ke Indonesia, silahkan boleh maju ke depan. Secara singkat aja, nggak apa-apa, seadanya sesuai dengan yang sudah dibuat. Oke, dalam hitungan ketiga sudah maju. 1, 2. Oke, semangat, ayo maju. Atau lupa nama-namanya, usah sebutin lagi. Ada Nadia, Vidya, Putri, Humaira, Azkia, Nazifah, Kaisah, Safa. Oke. Kemarin Ustadz 1 dulu, nanti kelompok. Oke.
Yap. Oke, bagi teman-teman yang tidak dapat tugas, silahkan bisa memperhatikan. Kameranya kelihatan ke sini nggak, Kak? Oh, nggak apa-apa. Yang penting yang ini yang jelasin. Sebentar. Eh, siapa yang mau pegang mic? Assalam. Ini udah nyala, Ustaz? Udah. Oke, teman-teman yang lain diharapkan untuk bisa memperhatikan teman-temannya yang presentasi. Nanti dipersilakan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk kelompok presentasi. Oke, silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kita dari kelompok 1 yang beranggotakan aku Humay, Nadia, Putri, Najib, sama ada satu kelompok kita Kia tapi gak masuk, sakit. Nah, jadi kita bakalan menjelaskan tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Nah, sini Nadia mau ngejelasin dulu apa sih itu Islamisasi Nusantara. Islamisasi Nusantara adalah proses masuk atau penyebaran dan berkembangnya ajaran Islam di wilayah Nusantara, Indonesia dan sekitarnya yang berlangsung secara bertahap dan damai, terutama sejak abad ke-7 hingga ke-16 Masehi. Nah, proses terjadinya itu bagaimana? Nah, proses terjadinya yaitu melalui perdagangan Muslim dari Arab, Persia, India, dan Cina. Berkembang di daerah pesisir dan pusat perdagangan, disebarkan oleh ulama, wali, dan para dai, diperkuat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Nah, cara penyebarannya itu bisa dari perdagangan, perkawinan, pendidikan, atau pesantren, dakwah, kesenian, politik, dan kerajaan. Di sini aku mau ngejelasin dulu tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia tidak terjadi lewat penaklukan atau peperangan, tapi secara damai, terutama melalui perdagangan. Para sejarawan mengemukakan beberapa teori karena prosesnya berlangsung lama dan dari berbagai wilayah. Masuknya Islam ke Indonesia memiliki berbagai teori karena keterbatasan data sejarah, baik mengenai pembawa Islam, asal daerah, maupun waktu kedatangannya. Oleh karena itu, para ahli mengemukakan beberapa teori yang saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Teori-teori yang berkembang antara lain teori Arab, teori Persia, teori Gujarat, dan Cina. Keberagaman teori ini menunjukkan bahwa proses masuknya Islam ke Nusantara berlangsung secara bertahap dan melalui berbagai jalur. Secara geografis dan historis, Nusantara yang pada masa itu berada di bawah pengaruh Kerajaan Sriwijaya memiliki posisi strategis sebagai jalur perdagangan internasional. Berdasarkan prasasti serta catatan dari Cina dan Arab, Islam diperkirakan mulai masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 hingga ke-8 Masehi melalui aktivitas perdagangan di Selat Melaka. Penyebaran Islam kemudian berkembang ke berbagai daerah. Yang pertama Pulau Jawa, Maluku, Kalimantan, Sulawesi, dan dengan demikian Islam masuk ke Indonesia secara damai terutama melalui perdagangan dan interaksi budaya hingga akhirnya berkembang luas di seluruh Nusantara. Teori Arab menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab sejak abad ke-7 Masehi. Teori ini juga menyatakan bahwa datangnya Islam ke Melayu secara langsung dari Arab yang dibawa oleh para pedagang saat mereka menguasai pedagang barat timur sejak awal abad ke-7 Masehi dan ke-8. Alasan karena mazhab yang dipegang oleh Muslim di Melayu termasuk di Indonesia adalah
mazhab Syafi'i yang lahir di tanah Semenanjung Arab. Hal ini didukung oleh beberapa sumber sejarah dan pendapat para ahli, baik dari Barat maupun Indonesia. Beberapa sumber menyebutkan bahwa pada akhir abad ke-7 Masehi, setelah terdapat pemukiman Arab Muslim di pesisir barat Sumatera, pendapat ini didukung oleh tokoh seperti Thomas Arlon, Crawford, Newman, The Hollander, serta sejarawan Indonesia seperti Hamka dan Hussein Dejaningrat. Catatan Tionghoa juga menyebutkan bahwa Islam setelah masuk ke Sumatera pada abad ke-7 Masehi. Dalam catatan perjalanan pendeta Isting disebutkan bahwa pada tahun 647 Masehi ia menemukan komunitas Arab Muslim di Barus, pantai barat Sumatera. Komunitas ini dikenal dengan sebutan Sahih, dan sebagian anggotanya melakukan perkawinan dengan penduduk lokal. Menurut Buya Hamka, Gujarat bukanlah sumber utama masuknya Islam, melainkan hanya tempat singgah para pedagang Arab. Islam masuk ke Indonesia melalui dua jalur pedagang, yaitu jalur utara Arab Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia. Jalur selatan Arab Yaman, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia. Pengaruh Arab juga terlihat dalam tradisi keislaman masyarakat Indonesia seperti pengguna istilah Arab dan kebiasaan duduk bersila. Bukti arkeologis lainnya adalah makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik bertahun 475 Hijriah dengan tulisan Arab. Menurut Yumardi Ajra, Islam memang telah hadir sejak abad ke-7 Masehi, tetap penyebarannya secara luas baru terjadi sekitar abad ke-12 Masehi seiring datangnya para ulama dan Sufi, terutama saat pengaruh Hindu-Buddha mulai melemah. Teori India. Teori India menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui pedagang Muslim dari India, khususnya dari daerah Gujarat dan Malabar. Sekitar abad ke-12 hingga ke-13 Masehi, teori ini pertama kali dikemukakan oleh John Pitch-Nepal, Profesor Bahasa Melayu dari Universitas Leiden. Beberapa alasan yang mendukung teori India antara lain hubungan dagang antara India dan Indonesia. Bukti awal keberadaan Islam di Sumatera menunjukkan adanya hubungan dengan Gujarat, kesamaan mazhab Syafi'i yang berkembang di Indonesia dan wilayah India, kemiripan bentuk batu nisan seperti Maulana Malik Ibrahim dan Sultan Malik As-Saleh di Samudra Pasai. Bahkan disebutkan bahwa nisan Sultan Malik bertahun 686 Hijriah sampai 1297 Masehi didatangkan dari Gujarat. Teori Persia dikemukakan oleh P.A. Hussein Jajadiningrat, seorang sejarawan Indonesia. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi melalui pengaruh Persia, Iran, khususnya melalui wilayah Samudra Pasai dan pesisir Sumatera. Teori ini didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi keislaman antara masyarakat Indonesia dan Persia. Salah satunya adalah peringatan Asyura 10 Muharram
untuk mengenang wafatnya Husain bin Ali, yang di Indonesia dikenal melalui tradisi tabut atau tabuik di Sumatera Barat, serta peringatan serupa di Aceh dan Jawa. Kesimpulannya, teori Persia menekankan bahwa masuknya Islam ke Indonesia tidak hanya melalui perdagangan, tetapi juga melalui pengaruh budaya dan keragaman Persia, terutama dalam tradisi dan ajaran tasawuf. Teori Cina. Latar belakang berhubungan latar belakangnya hubungan dagang. Teori Cina menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui perantara perdagangan Muslim dari Cina, Tiongkok. Tokohnya Emmanuel Godinho de Herradie. Latar belakang hubungan dagang Cina dan Indonesia sudah terjalin sejak masa Hindu-Buddha. Pada masa dinasti Tang terdapat permukiman Muslim di Cina Selatan. Perdagangan Muslim Cina kemudian datang dan menetap di Jawa, Sumatera, dan Kedah. Bukti pendukung catatan kronik di luar negeri dan sumber lokal. Raden Fatah disebut keturunan Cina. Susun Ampel berasal dari Campak. Masjid-masjid tua bergaya arsitektur Tiongkok dan adanya pengaruh budaya Cina di Indonesia. Proses penyebarannya, Islam menyebar melalui perdagangan dan dakwah ke berbagai daerah di Nusantara. Nah, gimana nih? Udah pada ngerti belum? Ada nyimak Kak? Nah, menurut kalian teori mana yang paling masuk akal? India. Teori mana menurut kalian itu? Coba. Teori perdagangan. Kan tadi ada berapa teori? Ada teori Arab, teori India, teori Cina, Persia. Ada 4. Nah, setelah kita diskusiin, ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Tapi setelah kita diskusiin, teori yang menurut kita paling masuk akal itu teori Gujarat, yaitu dari India. Karena alasannya itu jalur perdagangan India dan Nusantara paling ramai di masa itu. Nah, tapi sejarawan berpendapat Islam kemungkinan tidak datang dari satu sumber saja, tapi melainkan dari Arab, Persia, India, dan Cina secara bersamaan. Jadi ini sesuai keyakinan masing-masing gitu. Oke. Ada yang mau nanya gak? Ayo. Jadi udah pada ngerti kalau nggak ada yang nanya. Oke. Sekian dari kita. Makasih sudah mendengarkan dan menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1.
Oke, baik teman-teman. Tadi sudah disampaikan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia tidak melakukan kekerasan atau tidak dengan cara peperangan, tapi dengan cara yang lemah lembut, dengan cara-cara yang tadi sesuai teori yang sudah disampaikan. Ada teori apa? 1, Arab. 2, India. 3, Persia. 3, 4, Cina. Oke, tadi teori Arab menyatakan bahwa Islam sudah berada di Indonesia sejak abad ke-7. Ya. Salah satu buktinya adalah makam Fatimah binti Maimun. Kemudian yang kedua teori India menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-12. Kemudian yang ketiga itu teori Persia menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Yang terakhir adalah teori Cina menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Oke, teman-teman. Terima kasih sekali lagi untuk kelompok pertama yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Oke. Nanti tugas PPT-nya kemudian jawaban LKPD-nya bisa dikirimkan ya. Oke, baik, untuk waktu jam pertama PABP itu sudah selesai. Kita akhiri dulu dengan doa kifaratul majelis yang dipimpin oleh Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.